Salam sehat. Dengan adanya yang akan datang yaitu rebalancing MSCI, ya, kita mencoba jadi cenayang tentang rebalancing MSCI Februari 2025. Dibuat Minggu 9 Februari 25. Kita ke data langsung. Ya, ini. Jadi ini adalah emiten yang termasuk atau yang masuk dalam indeks MSCI. Di mana secara valuasi dalam 3 bulan itu rata-rata seperti tersaji di video ini, yaitu di kolom AVG value tertinggi adalah BBRI, BBCA, BMRI, Adro, GoTo, dan seterusnya sampai Cepin. Cepin berada di bawah valuasinya ya. Nah, otomatis karena valuasi di bawah, ya kemungkinan terdepak dari MSCI Big Cap semakin besar. Jadi kalau saya ambil 3 emiten, ya, misalnya satu yang di Dell misalnya ya, 1 atau 2 atau 3, ya kita ambil yang paling bawah ini. Kemungkinan Cepin, INKP, Unilever. Jadi kita bisa memprediksi, ya, menerka-nerka bahwa yang akan di Dell adalah ketiga emiten ini, atau salah satu ya, atau salah 2 dari emiten yang valuasinya di bawah. Nah, itu yang di Dell. Nah, kenapa kita bicara MSCI? Ya, kalau kita bicara tentang saham, mau nggak mau yang kita panut adalah Amerika. Dengan Dow Jones, Nasdaq, ya, S&P 500, terus fund manajernya atau lembaganya seperti MSCI, Morgan Stanley, Wisdom Tree, ya, BlackRock, ya mau nggak mau kita ke sana arahnya, atau ya bahasanya kiblatnya lah, atau fokusnya. Nah, ini karena terbukti dengan adanya pengumuman yang kemarin tentang ditundanya atau belum dikabulkannya Barito Group dengan Cuan Brand, terus satunya apa ya, PTRO ya, diajukan untuk masuk MSCI tetapi ditolak atau ditunda istilahnya bahasanya. Dan pengaruhnya ke saham di luar ya bayangan saya, di mana BRPT ini langsung di gap down, di open 5,6%, minus TPIA minus 7,1%, ya. Sedangkan Brand dan Brand dan Cuan ya, Brand dan Cuan itu langsung ke ARB, dikunci di ARB ya. Tapi mereka belum masuk MSCI, baru mau diusulkan ya, atau baru mau diayak, tapi ditolak karena
sesuatu dan lain hal. Jadi grup Pareto itu mengirimkan atau ada andil atau masuk MSCI ya, itu diwakili oleh BRPT dan TPIA. Ya, cukup banyak ya, 1%, 10% malah. 20 emiten ya MSCI, di mana BRPT dan TPIA berada, jadi 10%. Kalau masuk brand bisa 15%. Misalnya. Itu apalagi ya yang perlu dibahas? Oh ya, asing ya. Karena ini memang Morgan Stanley ya, mau nggak mau kita bicara asing. Di sini jelas dominasinya merah ya. Jadi ya bukan good news tapi bad news sesuai dengan kinerja indeks kita yang merah juga. Tapi walaupun merah, ada beberapa yang disukai oleh asing ya, walaupun tidak banyak. Itu ICBP ya, dimana selama 1 bulan itu asing masuk. Jadi kalau kemarin asing masuk 18%, 5 hari 17%, sedangkan 20 hari masih minus 1%. Tipis jadi asing keluar ya. Jadi kesimpulannya kalau kita tinjau dalam 1 bulan ya minus, tapi cuma 1% ya, tipis. MDKA mulai masuk asing, tapi ya barusan ya, masih hangat. Kalau 5 hari, 20 hari minus. Kemudian kemarin BCA kemarin 5%, 4,5% naik, sesuatu ya, mesti nggak beres ini. Maksudnya kalau BCA sampai naik 4%, ya ekonomi lagi ada something good atau something wrong. Ya. Nah, BCA asing mulai masuk, kemarin 19% porsinya, ASEI 17%, BRRI ini udah mulai ya, asing udah mulai ya malu-malu ya masuknya ya. Ini 2% secara bulanan baru masuk 2%, jadi ya masih sedikit sebetulnya. Tapi secara 5 hari surplus 8%, tapi sayang kemarin Jumat minus 14% asingnya. Nah, itu ya asing ya. Ya, saya kira oh ya ini ya. BMRI mantul dari low-nya, BBCA juga mantul dari low-nya. Sedangkan AMMN bikin new low, benar tak? AMMN bikin new low. Unilever ini bikin new low, INKP juga bikin new low. Coba kita lihat chartnya ya. Unilever. Nah, betul new low. INKP. Iya, new low. AMMN. Iya, new low juga ya, betul ya. Jadi data betul, data bisa dipertanggungjawabkan bahwa new low, mantul. Oh ya, kita lihat yang mantul, mantap betul. BMRI
Mantul kah? Ya, mantul dari low-nya. Ranknya 3 bulan ya ini ya, bukan mesti ranknya 3 bulan, mantul. Kemudian BBCA. Iya, mantul, mantap betul ya ini ya. Ya, data bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dari free float. Nah, ini TPIA free float-nya paling sedikit yaitu 11%. Unilever ini juga 14% ya, jadi ya relatif sedikit untuk saham-saham yang masuk MSCI. Ya, itu. Jadi biasanya ya yang free float-nya besar ya valuasinya besar ya, karena memang transaksinya saham publiknya banyak, otomatis transaksinya ya banyak. Tidak mudah dimanipulasi untuk free float yang besar. Tapi yang real ya, kemarin untuk brand cuan dan cuan itu memang free float-nya benar-benar masih tanda tanya ya. Maksudnya 14%, itu 14% itu punya siapa-siapa ya. Itu yang dicurigai ya, oleh FTSE sama MSCI. Ya, dia punya uang, ya, punya wewenang ya. Waktu yang lalu ya, tahun yang lalu di akhir tahun di semester kedua ya, kan dibantah oleh Barito, bahkan sempat mengirim surat ke FTSE ya, tapi itu keputusan indeks FTSE ya. Uang-uang mereka ya terserah gue. Dan pasti ada alasan ya, karena memang ya di saham ya memang harus rasional. Nah itu ya. Jadi yang masuk yang masuk MSCI itu harus liquid ya, dan benar-benar liquid ya, karena bisa masuk dan keluar bebas tanpa harus waduh saya punya duit sekian mau jual gimana caranya misalnya kan. Kalau itu nggak liquid, nah gimana? Padahal duit asing yang orang bilang tidak berseri. Ya itu yang di add ya, intinya yang ini yang di del. Jadi antara 3 ini kemungkinan ya, kan cenayang ya, kemungkinan 3 ini yang salah 2 keluar dari indeks MSCI. Oh ya, jadi yang Februari nanti MSCI ini dulu sering disebut dengan indeks minor ya, jadi tengah semester ya. Jadi kalau kayak kita ujian itu ujian tengah semester, atau sering disebut kalau kita kuliah UTS, ujian tengah semester ya, sama ya sebetulnya ya. Tapi anak-anak Gen Z sekarang sering menyebut UTS ya. Apa UTS? Oh ternyata ujian tengah semester atau mid semester ya. Kita pause dulu, coba kita yang di add tuh yang agak susah karena jumlah saham kita itu 955 saham yang melantai di bursa. Jadi memilih dari sekian banyak itu kurangi 20 kan ya, otomatis 20 adalah yang masuk MSCI. Jadi 955 kurangi 20 jadi 935. Kita nyoba nerka dari 935 saham itu mana-mana yang masuk MSCI. Plus 3 ya tadi ya. Yaitu PTRO, Grand, Cuan yang
positif tidak masuk di MSCI periode Februari. Ya, kita mencoba ya memprediksi atau membuat cenayang emiten-emiten yang masuk di ya atau mempunyai probabilitas ya, yang berdasarkan data sekaligus feeling ya, yang mempunyai probabilitas masuk ke MSCI. Nah, ini ada yang menarik karena tinjauan asing aja ya, bukan menarik apa sesuatu, tapi menarik dari tinjauan asing, yaitu BRIS ya. BRIS asingnya konsisten akum selama 1 bulan. Sebetulnya lebih bagus ya 3 bulan ya, maksudnya kita punya data 3 bulan tapi belum nyampe, karena ya cukup rumit ya membuat rangkuman seperti ini, bahwa asingnya kemarin 38% BRIS ya hari Jumat, 5 hari 34% porsinya, sedangkan 1 bulan atau 20 hari tepatnya 12%. Jadi asing suka dalam tinjauan 20 hari kerja. DSSA ini sinar emas ya, ini tipis asingnya, yang lainnya tipis sih kecuali yang BRIS ini, karena emang asing lagi rame-rame hengkang dari bursa kita. Nah, ini kalau tinjauan asing ya, BRIS ini belum masuk ke MSCI, emang belum ya. Tapi dilihat dari valuasinya, kemarin valuasinya sampai 136, ya sebetulnya masuk sih, tapi mungkin alasan apa ya? Mungkin MSCI alasan lain ya, mungkin terlalu banyak perbankan yang di MSCI karena udah ada 4 wakil ya sektor finance di MSCI, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI 4. Kalau tambah 5, tambah BRIS 5 jadi. Ya, nggak tahu, tapi yang jelas secara valuasi memenuhi syarat, tapi valuasi, nggak tahu syarat yang lainnya. Terus ini saham publiknya 9%, untuk BRIS tergolong masih sedikit. Ya. Ini anggota LQ45 BRIS. Kemudian apa, Raja ya? Raja ini harganya ternyata udah menyentuh 4.000 ya. 3.450 kemarin closingnya. Maaf bentar. Kok bisa banyak banget closingnya ini? Oh, minus 15% Raja. Baru sadar kalau Raja minus 15%. Saham konglomerat ya ini ya. Terkait dengan warna merah. Oh iya, Raja ya. Raja kemarin minus 15%. Ya, tapi secara valuasi besar ya. 178 miliar transaksi hariannya. Bahkan kemarin diguyur tak kenapa ini 361 miliar. Jadi liquid ya. Yang masuk MSCI yang penting liquid ya. Mau jual gampang. Asing nggak mau bertele-tele jual nyicil ya. Jual ya jual. Sampai 2T triliun misalnya kayak kemarin ya. Hari Kamis sampai 2T dia keluar. Nah itu Raja, Pani nggak tahu ini ya, feeling sih tidak, feeling Pani nggak masuk, tapi ya itu
itu feeling, hanya cenayang. Biarkan pasar yang menilai. Bumi, ya, Bumi pernah LQ45, SCMA juga pernah LQ45, bahkan masih mungkin ya. Nah, BRMS, ya, kalau lihat valuasinya gede, saham publiknya juga gede. Ya, Antam dulu penghuni, oh iya, Antam penghuni MSCI juga dulu ya, baru didel tahun kemarin ya, Antam ini. Ya. Nah, pokoknya intinya salah satu ini ya potensial ya, bukan pasti masuk, enggak. Potensial masuk MSCI. Ya, terutama dari tambah apa? Feeling ya, BRIS misalnya, ANTM, Raja, SCMA, BRIS ini ya, nggak tahu kalau feeling sama grup ARB ini jadi feelingnya kayaknya nggak masuk ya. Tapi ini subjektif ya. Penilaian sangat subjektif, bukan objektif. Yang jelas saya punya data hanya value. Ya, itu ya. Yang diprediksi masuk MSCI salah satunya ya. Sedang kalau kita lihat raport ya, raport SCMA dalam 3 bulan keren karena naik 62%. Ya. Kemudian Raja keren juga, naik 101% dalam rank 3 bulan, atau tepatnya 60 hari, MA 60 ya, maksudnya 60 hari. AMTM mencoba mengukir, dia mulai mantul ya, 3% dia hari 3% ya dalam tempo 1 minggu, 5 hari kerja ya. Karena Antam kemarin ini 2,1% naiknya. Terus hari sebelumnya ini ke 60. Sebentar ya. Ya, AMTM ya, rapotnya paling cantik adalah SCMA. BRIS ya so-so ya, tidak mengecewakan, apalagi di posisi indeks yang tidak baik-baik saja, BRIS masih bertahan. Raja ini bagus, tapi mulai koreksi ya. Ya, ini ya. Jadi yang poten pesap juga kayaknya untuk masuk big cap enggak juga ya. Ini mungkin bisa dilihat di juga ya, di fundamental ya, atau market cap, atau market cap ya, penting juga market cap. Pesap coba market capnya 6 triliun. 6 triliun apa gimana nih? Ya, 6 triliun ya. ANTM, oh ini 34 triliun. Oh, mungkin pesap nggak masuk ya. Pesap nggak masuk karena market cap-nya cuma tadi 6 triliun. Nah, AMTM ya, AMTM nih. Jadi nemu nggak sengaja ini. AMTM 34 triliun. Apakah AMTM masuk lagi? Kemarin dihapus, sekarang masuk. DSSA
Ini sampai 300 triliun. Ini 300 triliun. Gede amat. Ya. Tapi feeling tidak ya. DSSA. Raja ini feeling. Nah, ini 14 triliun ya. Pani 186 triliun ya, kapasitas pasarnya, market cap-nya. Walaupun total aset 44 triliun. Total equity 26 triliun ya. Pani BRIS, kalau BRIS ya ini memenuhi syarat ya, BRIS market cap-nya 137 triliun ya. Sedangkan total asetnya 408 ya, 408 triliun, total equity-nya kuat juga 362 triliun. Pani. Bumi 40 triliun. Total asetnya 64 triliun, total equity-nya 4 triliun. Wah, jauh amat sama total aset. SCMA gede juga ini. Oh, 15 ini kecil ya. Ini 15 ya. BRMS 52 ya. Total aset ya. Raja ya, itu ya. Kayaknya sih AMTM atau BRIS ya. Ya. Ya pokoknya ini ya. AMTM BRIS katanya layak ya untuk masuk big cap MSCI. Ya, tapi sekali lagi ini cuma cenayang. Jadi ya sekedar mencoba memprediksi yang masuk MSCI yang memang tidak mudah. Ya cukup, salam sehat.